pembelajaran di channel saya M Safi. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan kuis ya pre-praktikum, dan untuk khusus ya di mata kuliah upper limb orthotic untuk yang terdekat ini. Namun nanti untuk yang mata kuliah yang lain ya, misalkan di ankle disc articulation prosthetic, juga tidak menutup kemungkinan untuk akan saya laksanakan seperti ini dan dengan cara yang sama, sehingga nanti saya harapkan teman-teman untuk juga memperhatikan ya, baik yang untuk mata kuliah upper limb orthotic maupun yang ankle disc articulation prosthetic begitu. Oke, baik teman-teman, kita mulai untuk tata cara pelaksanaan kuis ya dengan media pembelajaran ini dengan online, yang mana untuk tahap awal ya nanti saya akan menggunakan Soleta ya, Soleta teman-teman ya. Jadi e-learning yang ada di Poltekkes Surakarta untuk media saya dalam evaluasi ya, baik untuk yang kuis maupun yang nanti untuk UTS maupun UAS-nya. Namun untuk saat ini saya gunakan untuk kuis ya pre-praktikum sebagai evaluasi sebelum pelaksanaan praktikum dimulai begitu. Oke, langkah awal di sini teman-teman saya ajak terlebih dahulu untuk menginformasikan ya berkaitan dengan pelaksanaan kuis nanti ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman saya ajak dulu melalui link website saya berkaitan dengan pengumumannya, namun nanti akan langsung lanjut ya ngelink dengan soletamu.com ya, yang ada di learning Poltekkes Surakarta begitu. Untuk mengawalinya adalah silakan kita buka di Google Chrome ya, ini yang sering saya pakai untuk media browsingnya. Nah di sini bisa kita melalui google.com ya dengan M Safi, dan yang sering saya pakai langsung muncul di sini. Kemudian bisa klik di website saya untuk melihat ya berkaitan dengan pengumuman pelaksanaan kuis ini nanti. Nah, kalau sudah di layar ya untuk website saya, kemudian kita cari di menu pendidikan ya. Di sini ada mata kuliah, ada bimbingan akademik, bimbingan karya tulis, kemudian ada informasi akademik. Nah, untuk berkaitan dengan pelaksanaan kuis praktikum ya, ini masuk ke dalam informasi akademik. Jadi kita klik ya teman-teman ya. Oke, nah sudah tampak di layar berkaitan dengan pengumuman pelaksanaan dari kuis pre-praktikum ya. Dan di sini memang lebih khusus untuk mata kuliah yang saat ini yang terdekat, yaitu di mata kuliah upper limb orthotic. Namun nanti jika sudah mendekati untuk kuis yang mata kuliah ankle disc articulation prosthetic, nanti bisa saya sesuaikan ya dengan mata kuliah tersebut. Jadi di sini saya pandu dulu dengan melalui mata kuliah upper limb orthotic. Jadi di sini yang pertama ketuanya adalah kuis pre-praktikum mata kuliah upper limb orthotic akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal mata kuliah pada minggu keempat ini. Artinya untuk pelaksanaan harinya, nah itu masing-masing ya menyesuaikan dengan jadwal yang ada di prodi ya, atau pelaksanaan untuk perkuliahan yang teori itu, sehingga nanti untuk harinya sama ya, baik yang untuk kelas A maupun yang kelas B begitu. Namun untuk deretannya adalah di minggu keempat ya teman-teman ya, minggu keempat, sehingga nanti kalau misalkan ini yang kelas A itu kan untuk hari perkuliahannya itu di hari Senin ya, Senin dan Rabu, sehingga nanti untuk pelaksanaan evaluasi kuis pre-praktikum ini ya sejalan dengan 2 hari itu, yaitu Senin dan Rabu. Kemudian untuk yang kelas B kan untuk jadwal perkuliahannya di Selasa dan Kamis, sehingga untuk pelaksanaan
kuis pre-praktikum ini juga menyesuaikan untuk di hari tersebut ya, sama-sama di minggu keempat teman-teman ya. Kemudian untuk teknis pelaksanaannya juga dimulai pada pukul 10 ya sampai dengan 10:10 ya teman-teman ya. Jadi memang pelaksanaan untuk kuis ini tidak lama teman-teman ya, namun saya inginkan dalam kesempatan ini teman-teman ya yang sedikit ini untuk sebelumnya bisa belajar dulu, dimaksimalkan ya. Kemudian untuk pelaksanaannya kan cukup singkat sehingga nanti ya sangat menentukan ya berkaitan dengan hasil evaluasi teman-teman selama pembelajaran daring atau teori, sehingga nanti kalau sudah oke nilainya dari hasil evaluasinya sudah lulus, nah nanti bisa dilanjutkan untuk kegiatan agenda praktikum ya teman-teman ya, begitu. Kemudian yang kedua keduanya adalah kuis ini dilaksanakan melalui media soletamu.com ya. Di sini nanti akan saya klik langsung untuk membuka ya login di websitenya Soletamu ya yang ada di e-learning Poltekkes Surakarta. Namun untuk teman-teman jika langsung membuka di websitenya Soleta ya itu boleh ya teman-teman ya, silahkan. Artinya dari Google Chrome kalau nanti sudah mulai akan mengerjakan ya teman-teman silahkan langsung untuk masuk di websitenya Soleta ya, di login ya, di situ diisi, kemudian teman-teman nanti akan mulai masuk ke mata kuliahnya. Namun di sini saya sampaikan ini dulu ya supaya teman-teman bisa juga paham begitu ya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu menggunakan presensi seperti saat perkuliahan. Jadi silahkan lakukan pengisian absensi terlebih dahulu sebelum dimulai. Jadi kan untuk pelaksanaannya kita mulai di jam 10 ya. Jadi nanti teman-teman silakan untuk mengisi absensi dulu ya, yang sesuai dengan link saat perkuliahan itu. Jadi jangan sampai lebih dari jam 10, artinya bisa ada masih kesempatan sebelum jam 10 ya, itu sudah mengisi absensi. Nah kemudian baru nanti kalau sudah jam 10 silahkan ya teman-teman untuk mengerjakan. Nah untuk persiapannya saya sarankan teman-teman ya paling enggak 15 menit ya sebelumnya sudah login ya, membuka soletamu.com ini gitu, tinggal nanti standby dan ketika sudah waktu jam 10 nanti teman-teman sudah start untuk mengerjakan. Karena memang di program Soleta ini sudah saya buat untuk startnya itu di jam 10 ya, dan juga berakhirnya itu di jam 10:10. Artinya ini saya sudah memperhitungkan mulai dari waktu dan juga jumlah soalnya, sehingga teman-teman jangan cemas, loh Pak kok 10 menit gitu kan ya. Artinya sudah saya pertimbangkan teman-teman ya, artinya dengan waktu sekian berarti berapa nanti untuk soalnya dan waktu yang dibutuhkan, begitu. Jadi yang penting saat ini tugas teman-teman adalah fokus untuk belajar, fokus untuk memahami, dan nanti ketika sudah tiba waktunya teman-teman fokus untuk mengerjakan begitu dengan semaksimal mungkin dan juga dengan kejujuran ya, itu yang penting juga. Kemudian yang keempat ini saya mau wanti-wanti ya, pastikan Anda mengirimnya sebelum batas akhir dari waktu yang telah ditentukan ya. Artinya di sini adalah 10 menit ya teman-teman ya. Artinya ini maaf nanti akan saya ubah setelah ini. Jadi nanti tidak lebih dari jam 10:10 menit ya, itu yang ketentuannya, sehingga nanti di sini akan saya ubah lagi, dan mohon maaf ya untuk belum saya edit di sini. Kemudian yang kelima ya, yaitu belajar dan mengerjakan secara mandiri. Saya harapkan teman-teman untuk pelaksanaan kuis ini juga artinya dari kemampuan masing-masing begitu ya, bisa belajar dulu gitu kan, membaca modul yang sudah saya share begitu. Kemudian dengan tambahan materi-materi yang
juga dari saya ya, yang slide itu yang sudah saya izinkan untuk teman-teman untuk mendownload. Nah itu silakan untuk dipelajari begitu. Kalian juga yang sudah saya jelaskan ya sebelumnya ya waktu di live ya di Google Meet maupun dengan melalui video share YouTube itu. Jadi saya harapkan teman-teman bisa memahami begitu. Kemudian pesan saya apresiasi atas kesudahan Anda, terima kasih atas attention Anda ya, perhatian Anda begitu. Oke, untuk selanjutnya ini untuk ketentuannya sudah ya saya beritahukan ke teman-teman supaya dipahami. Kemudian untuk mulai mengerjakannya saya akan juga menunjukkan ya kepada teman-teman ya tata caranya begitu. Semoga nanti lancar ya teman-teman ya. Untuk tahapannya adalah di sini bisa kita melalui link ini ya, silakan teman-teman mau pakai link ini atau nanti langsung membuka di website Soleta ya itu kita klik. Nah ini sudah masuk di layar login ya dari soletamu.com ya. Kemudian di sini isikan ya dari nama pengguna teman-teman masing-masing ya, akun. Dan saya yakin teman-teman sudah punya semua ya, dari prodi sudah dikasih gitu kan. Kemudian untuk password ya jangan sampai lupa, ini sudah terisi yang saya masukkan, sehingga nanti silakan teman-teman masukkan sesuai dengan passwordnya juga masing-masing begitu ya. Kemudian kita klik masuk, proses. Nah di sini layar tambah untuk dashboard ya dari Solo Earning Polkesta ini. Kemudian kita mulai untuk mengerjakan. Nah untuk mengerjakannya bisa ada layar di sini untuk kuis praktikum ya, atau teman-teman nanti bisa diklik di mata kuliah ya. Namun di sini saya melalui link kuis ya praktikum di sini saya klik. Nah, kemudian di sini tampak ya berkaitan dengan kuis praktikum upper 5 topik untuk tahap pertama. Jadi nanti sesuai dengan pengumuman saya bahwa pelaksanaan untuk praktikum ya kuis ini nanti ada 2 kali kesempatan ya teman-teman ya. Jadi di sini hari Senin itu tahap pertama. Nanti untuk yang hari Rabu ya untuk yang kelas A itu yang tahap kedua. Begitu juga dengan kelas B. Nanti untuk yang hari Selasa itu di tahap pertama, kemudian untuk yang di hari Kamis itu di tahap kedua begitu ya. Kemudian kita sudah mulai nih, silakan untuk mengerjakan. Nah di sini teman-teman ya, mohon maaf untuk memang kuis ini saya kasih password, jadi nanti password akan saya bagikan pada saat mendekati pelaksanaan kuis ya. Artinya bisa diperkiraan 10 menit sebelum mulai start ya teman-teman ya untuk mengerjakan. Nah nanti akan saya share ke PC berkaitan dengan passwordnya. Nah di sini saya simulasikan, misalkan di sini untuk passwordnya saya masukkan kuis 1, 2, 3. Nah ini kemudian kita start ya. Oke, kenapa ini? Oh iya, ini ternyata caps lock ya teman-teman ya. Saya hilangkan dulu caps locknya, kemudian saya ketik lagi kuis 1, 2, 3. Nah sudah mulai bisa teman-teman ya, sudah terbuka. Jadi silakan untuk mulai mengerjakan. Dengan waktu juga sudah berjalan selama 10 menit ya. Namun untuk yang simulasi ini saya contohkan adalah 5 soal ya teman-teman ya. Namun nanti untuk teman-teman sudah saya perhitungkan untuk soalnya begitu. Untuk ini kita berjalan, silakan untuk mulai mengerjakan ya. Apakah nama tipe persendian pada solder join, ball and socket join begitu. Nah kita memilih benar enggak gitu kan. Jadi pilihannya adalah benar atau salah. Misalkan ternyata kalau benar ya kita klik benar ya, kemudian next ya begitu. Ini saya contohkan ya teman-teman ya. Kemudian soal berikutnya yang kedua, apa nama tulang panjang yang mempunyai heat shaft encoder adalah radius. Nah ini teman-teman silahkan ya berpikir. Misalkan ini saya contohkan
salah gitu kan ya, fals gitu kan. Nah ini lanjut untuk soal ketiga, apakah otot penggerak internal rotasi shoulder itu adalah 100 anterior? Nah ini nanti misalkan ini saya klik salah gitu kan ya simulasinya. Kemudian berikutnya apakah nama otot penggerak fleksi shoulder joint deltoid anterior? Nah ini silakan ya, ini saya contohkan ini jika benar. Nah ini kemudian klik berikutnya, penguat pada ujung radius dan ulna adalah anular ligamen. Nah ini silakan. Kemudian ini saya misalkan benar, nah, gitu teman-teman ya. Nah ini kemudian masih ada waktu. Nah ada waktu berjalan, ini bisa kita pastikan dulu teman-teman ya. Kemudian kira-kira tadi yang menurut teman-teman itu tidak yakin, nah ini simulasinya, ini bener enggak gitu kan ya, kok ini salah gitu. Nah ini dipastikan dulu, sembari waktu masih tersedia silakan teman-teman, masih ada kesempatan ya, nggak apa-apa, boleh dibuka lagi. Yang kawan tadi belum yakin silakan untuk dicek lagi, dipastikan deh ya, misalkan ini ternyata tadi harusnya ini salah, ini bukan benar ya, kita ganti ini, silakan teman-teman ya, waktu masih ada kok. Kemudian mundur lagi, dipastikan ya, tadi sampai di nomor pertama tadi ya, bahwa ini ball and socket untuk shoulder, yakin udah bener, lanjut aja gitu. Kemudian yang kedua pun misalkan ini di head shaft and condyle, kok radius ya, tulangnya bener nggak ya, wah tetap salah ya, nggak mungkin gitu. Nah ini silakan untuk dipastikan lagi. Kemudian untuk penggerak internal rotasi shoulder 100 anterior, tetap salah gitu kan ya, silakan untuk teman untuk memastikan itu ya, selama waktu masih berjalan ya teman-teman ya, karena nanti memang akan otomatis untuk plus sendiri ya dengan sistem ini, sehingga teman-teman masih ada kesempatan untuk berpikir lagi untuk memastikan begitu ya teman-teman ya. Nah ini ketiga. Kemudian keempat, masih yakin enggak ya dengan deltoid anterior ya, kira-kira bagaimana? Ini masih aku yakin salah gitu kan, ya udah nggak apa-apa, nggak usah diganti misalkan. Kemudian yang kelima, ini di penguat pada ujung radius dan ulna ya, dua tulang ini adalah ada ligamen namanya anular ligamen. Benar ya, aku yakin ini benar, udah. Nah ini silakan, artinya masih tetap seperti ini. Namun jika teman-teman masih menggunakan waktu dan masih tersisa ya, silakan ditunggu sampai habis gitu kan, sambil memastikan, atau dirasa teman-teman tadi sudah yakin ya, sudah sesuai ya dengan apa yang teman-teman pahami, ya udah tinggal di finish ini teman-teman, klik finish, selesai gitu ya. Nah ini untuk berikutnya udah, artinya untuk tugas teman-teman untuk mengerjakan sudah selesai ya. Nah ini berikutnya bisa submit keseluruhan, submit and finish. Oke, nah di sini teman-teman bisa mengetahui ya untuk hasil yang dikerjakan teman-teman. Nah ini nomor 1 tadi benar ya kan untuk jawaban saya. Kemudian yang kedua ternyata juga benar ketika saya menjawab salah. Kemudian yang ketiga ternyata juga benar ketika saya menjawab salah begitu. Kemudian yang keempat, wah ternyata seharusnya otot deltoideus anterior ini tadi benar ya, otot untuk penggerak shoulder jointnya, tapi saya milih salah ya, berarti ini turun ya, artinya untuk mengurangi nilai ya teman-teman ya. Kemudian akan muncul ini teman-teman, silahkan ada apa denganmu. Nah ini jawaban yang benar adalah
true ya, atau benar begitu. Nah, kemudian yang kelima itu adalah jawaban saya adalah benar, sehingga di sini juga benar, artinya membuat poin ya tambahan itu teman-teman ya, bisa untuk evaluasi sekalian begitu. Nah, itu sehingga nanti teman-teman juga bisa menilai di sini, tahu hasilnya yaitu nilainya 80 teman-teman ya. Nah, itu silakan nanti untuk pengumuman berikutnya tunggu informasi ya, pengumuman dengan saya berkaitan dengan lulus dan tidaknya begitu ya teman-teman ya. Dan ini sudah selesai. Oke, sudah selesai untuk pelaksanaan kuisnya. Nah, bisa sudah di close ya, dan mau baca-baca yang lain berkaitan dengan yang di Soleta ya, silakan teman-teman ya. Namun untuk teknis pelaksanaan dari kuis ya yang saya agendakan untuk mata kuliah ini yang mendekati adalah upper limit topic itu sudah selesai. Dan begitu juga untuk yang nanti di mata kuliah Angle Disarticulation Prosthetic ya, artinya dengan cara yang sama begitu ya. Oke, saya kira untuk penyampaian di sini berkaitan dengan panduan mengerjakan ya kuis prepraktikum ini sudah cukup, dan saya harapkan teman-teman bisa memahami dengan seksama, dan jika memang belum silakan untuk bisa diputar ulang ya berkaitan dengan video tutorial saya ini begitu. Oke, saya kira untuk penyampaian saya cukup sampai di sini. Mohon maaf jika memang belum maksimal ya memahamkan teman-teman semuanya. Semoga nanti dengan teman-teman bisa mandiri juga, itu juga bisa mengerjakan ya dengan lancar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.